Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Muhammad Setiawan, untuk memaparkan implementasi segitiga restitusi dalam pembelajaran modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dengan baik dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Segitiga restitusi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, and survival. Guru dapat berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru dapat berkata, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berikut ini akan saya tampilkan beberapa contoh bagaimana mengimplementasikan segitiga restitusi pada posisi guru sebagai seorang manajer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siswa Bimantara. Iya, Pak. Silakan duduk. Kemarin di jam pelajaran Pak Awan, kamu kemana? Saya menghadirkan kamu di sini bukan untuk mencari kesalahanmu, tapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Manusia tidak ada yang sempurna. Apabila melakukan kesalahan, itu adalah sesuatu yang wajar. Untuk itu, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi agar kita bisa bersama-sama mencari solusinya. Baik, Pak. Saya sadar kamu melakukan hal ini bukan tanpa suatu alasan. Saya kemarin melihat bola, Pak, di GBT. Karena sudah ditunggu teman-teman di belakang sekolah, saya langsung saja meninggalkan sekolah. Kalau menunggu pulang sekolah, waktunya tidak terkejar loh, Pak. Keburu pertandingannya selesai. GBT lo jauh. Apalagi ini pertandingan Persebaya melawan Arema. Setahun sekali, Pak. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan ini punya alasan tertentu, bukan? Ya wajarlah, setiap orang punya kesenangan. Apalagi senang dengan bola. Dengan melihat pertandingan di stadion, pasti sangat memacu adrenalin. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat. Iya. Oke, sekarang kita lihat lagi tindakan kamu meninggalkan kelas untuk menyaksikan pertandingan bola di stadion. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Seharusnya saya tidak meninggalkan kelas.
Jadi, kesepakatan kelas apa yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Seharusnya saya bisa tidak bolos, Pak, dan disiplin terhadap kesepakatan kelas. Kamu meyakini tidak kalau disiplin itu sangat penting sekali untuk hidup kamu? Yakin dong, Pak? Ya, setuju. Kita harus menanamkan kedisiplinan pada diri kita. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan. Bagaimana menurut kamu kalau kamu menjadi orang seperti itu? Bangga mungkin, Pak, ya. Senang bisa menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah siswa, yuk kita perbaiki masalah ini. Pak Wan yakin kamu bisa. Baik, Pak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyalurkan kesenanganmu menonton pertandingan Persebaya? Mungkin dengan menonton bola di TV. Apabila teman-temanmu mengajak kamu untuk menonton bola di stadion, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menolaknya apabila pertandingannya mengganggu sekolah dan mengajak nonton bareng di rumah, Pak. Oke, bagus sekali siswa. Kesenanganmu tetap dapat tersalurkan menyaksikan pertandingan Persebaya di televisi. Dan kamu berkomitmen terhadap kesepakatan kelas kita. Luar biasa siswa. Semoga kamu berhasil. Pak Wan yakin kamu bisa. Silakan duduk. Siswi, apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Baru kali ini saya ngerokok. Sebelumnya saya nggak pernah ngerokok, Pak. Nggak pernah sama sekali, Pak. Iya, saya mengerti. Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Enggak, Pak. Saya melanggar kesepakatan kelas. Dan mungkin dengan merokok dapat merugikan diri saya sendiri. Betul, dan mungkin saja kamu bertindak lebih tidak baik dari ini. Untuk itu, jika kamu meyakini merokok dapat merugikan dirimu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Saya bersedia, Pak. Tapi saya nggak tahu harus gimana. Baik, mari kita sama-sama mencari solusinya. Apakah kamu tahu dampak rokok untuk manusia, terutama untuk perempuan? Tahu, Pak. Bisa menyebabkan kanker dan gangguan kehamilan pada ibu hamil. Selain itu, rokok dapat merusak penampilan, menyebabkan bau mulut, bau badan tidak sedap, hingga gigi kuning. Dan yang terpenting, siswi, citra perempuan perokok itu tidak baik di mata masyarakat. Iya, Pak. Orang memandang saya seperti wanita gampangan. Padahal saya kan tidak seperti itu, Pak. Saya hanya merokok saja. Oke, selain itu dampaknya apa lagi? Tidak tahu, Pak. Baik, jadi selain dampak buruk itu tadi, juga berdampak pada keuangan kita. Berapa banyak uang yang dihabiskan, yang sebenarnya justru banyak merugikan kita. Sebenarnya kenapa kamu sampai merokok? Saya cuma ikut-ikutan aja, Pak. Karena di luar sana banyak teman-teman yang merokok. Biasanya saya merokok pas sama teman-teman saya saja kok, Pak. Saya nggak pernah ngerokok di sekolah. Oke, selanjutnya apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan merokok di sekolah lagi, Pak. Dan berusaha berhenti merokok, Pak. Apa yang akan kamu lakukan agar kamu dapat berhenti merokok?
3. Sebenarnya saya ingin berhenti ngerokok, Pak. Tapi setiap ketemu teman-teman saya sedang merokok, saya jadi ikut-ikutan. Mungkin saya akan mengurangi bertemu dengan teman-teman yang merokok, Pak. Bagus sekali, Bapak yakin kamu bisa berkomitmen dengan kesepakatan kelas kita dan diri kamu sendiri. Dan ingat, yang bisa merubah dirimu adalah dirimu sendiri. Saya yakin kamu bisa. Baik, Pak. Oke, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. 3. Dari penyelesaian kasus tersebut, saya merasa diperdulikan dan membuat saya nyaman dan menyampaikan masalah yang dialami. Dan beban yang saya alami dapat berkurang, serta permasalahan yang saya alami dapat solusi yang terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.